Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, selamat datang di podcast UMY Talks. Masih bersama dengan saya, Aisyah Wahdania, kita akan berbincang-bincang mengenai isu-isu terkini. Sobat Muda Mendunia, kembali ke kehidupan yang normal seperti sebelum masa pandemi merupakan harapan bagi semua orang. Apalagi nih, setelah adanya vaksinasi COVID, harapan ini seolah menemukan jawaban untuk terwujud. Tapi hal ini tentu saja tidak serta-merta bisa terjadi. Banyak hal mengenai kehidupan pasca vaksinasi yang perlu kita kulik lebih dalam. Untuk itu, Sobat Muda Mendunia telah hadir bersama dengan saya, Dr. Agus Widiatmoko SPPD MKes, seorang dokter spesialis penyakit dalam sekaligus dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, dok ya. Nah, dok, kalau kita berbicara tentang kehidupan normal setelah vaksinasi, sebenarnya seberapa efektif sih, dok, vaksin dari COVID-19 ini untuk mengendalikan pandemi agar kita bisa kembali ke kehidupan yang normal dalam tanda kutip. Iya. Ya. Vaksinasi adalah salah satu upaya kita semua untuk mengendalikan pandemi ini. Namun tidak bisa hanya dengan vaksinasi saja kita akan mengalahkan pandemi ini. Vaksinasi itu harapannya adalah untuk meningkatkan tingkat imunitas kelompok, di mana dengan syarat 70% sampai 80% populasi divaksinasi. Dengan kondisi seperti ini diharapkan orang-orang yang memiliki resiko untuk terjadi infeksi COVID bisa kita lindungi. Kemudian yang kedua, angka penyebaran dari infeksi COVID bisa kita tekan. Itu harapan kita semua. Namun apapun infeksi ini kan masih bisa menyebar karena kemampuan virus ini untuk menyebar masih menjadi PR besar kita. Untuk itulah mengapa normal dalam tanda kutip tadi adalah normal kehidupan kita dengan menyesuaikan kondisi dalam era COVID ini. Begitu. Berarti kurang lebih berapa lama, dok, hasil dari vaksin ini akan terasa? Kalau bisa ini dalam skala waktu. Iya. Kita diberi jangka waktu oleh pemerintah 1 tahun kan untuk seluruh rakyat Indonesia, kurang lebih 181 juta penduduk Indonesia akan divaksin, di mana dari 181 juta ini diharapkan kalau semuanya divaksin, kita berharap angka tingkat infeksi dari virus COVID ini bisa kita tekan. Nah, artinya kita masih dalam waktu 1 tahun ini masih akan selalu berusaha untuk menggunakan cara-cara yang lainnya untuk menekan tingkat infeksi dari COVID-19. Berarti ya kita tidak bisa kembali ke kehidupan yang sebelumnya, dok ya? Maksudnya kehidupan sebelum masa pandemi. Vaksin pun kita tidak bisa kembali seperti kehidupan sebelumnya. Berarti ada tatanan baru yang harus dilakukan. Nah, itu seperti apa, dok? Bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip 3M ini menjadi suatu kebiasaan baru kita. Ya, apapun kita harus tetap mempraktekkan protokol kesehatan ini secara optimal. Mengapa? Iya. Seandainya nih kita divaksin, ini masih jadi penelitian. Orang yang divaksin mungkin dia tidak terinfeksi, tetapi di hidungnya, di saluran nafasnya mungkin nempel virus tersebut. Berarti dia bisa saja waktu dia bersin, dia batuk, dia menyebarkan virus tersebut ke orang-orang lain yang tidak memiliki kekebalan. Ini bisa menginfeksi mereka juga. Nah, untuk itulah mengapa wajib tetap mempraktekkan 3M ini menjadi suatu kewajaran yang baru bagi kita semua. Itu juga kemarin saya sempat riset kan, dok, yang setelah Jokowi divaksin, bahwa presiden kita divaksin, itu dia tetap menganjurkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah, kan itu tidak banyak kalau dari hasil riset saya yang mempertanyakan kenapa. Ternyata ini ya, dok, kita masih setelah divaksin pun kita bisa menjadi carrier. Carrier, ya. Ini yang sedang dibahas oleh para ahli, bahwa orang-orang yang divaksin memang dirinya kebal.
tetapi dia masih mungkin untuk membawa itu ke orang lain. Nah, untuk itulah mengapa saya melindungi Anda melindungi saya, itu tetap kita praktekkan dengan 3M itu tadi. Seperti itu. Berarti tidak semua masyarakat Indonesia divaksin, Dok ya? Hampir 70% akan divaksin. 70% divaksin. 181,3 juta orang. Cukup besar. Seperti itu. Iya. Lalu di generasi yang akan datang, Dok, apakah vaksin COVID-19 ini akan berlaku seperti vaksin campak mungkin yang kita dianjurkan untuk mendapatkan imunisasi? Iya. Kita tahu bahwa dunia saat ini dipaksa untuk kita bersama-sama masuk dalam sebuah penelitian global, di mana vaksin ini kan dipercepat semuanya. Kita belum tahu dari segi efikasi dalam jangka panjang, karena vaksin ini juga baru ditemukan. Artinya seberapa lama vaksin ini bisa melindungi orang yang divaksin, kita belum mempunyai data itu. Kita akan baru belajar bersama, akan melihat bersama seberapa lama imunitas kita bisa tetap optimal melawan infeksi COVID ini setelah 1 tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua, kita juga berhadapan dengan kemampuan virus untuk melakukan mutasi. Ini saya ibaratkan seperti kalau kita berhadapan dengan penyakit influenza. Influenza itu tiap tahun harus dilakukan vaksinasi ulang. Mengapa? Karena kita tahu virus influenza itu virus yang sangat mudah untuk melakukan mutasi, berubah bentuk. Untuk itu WHO selalu membuat preferensi untuk vaksin influenza tahun ini untuk daerah bumi sebelah selatan dan utara akan berbeda karena berkaitan dengan cuaca, dan akan dilihat mana yang menjadi fokus pembuatan vaksin, jenis apa, karena virus influenza itu bisa ada ribuan mutasinya. Nah, yang mana yang paling banyak itu yang dibuat vaksinnya. Itulah yang terjadi di influenza saudaranya virus corona. Nah, saya berpikir corona ini akan bersifat seperti saudaranya tadi. Dia mudah sekali untuk melakukan mutasi, di mana mutasi itu bisa terjadi lewat binatang atau makhluk hidup yang lainnya. Terus sehingga muncul suatu jenis yang baru dari corona ini. Seperti kalau influenza kita tahu ada H1N1, H1N5. Nah, itu banyak sekali dia kombinasinya. Nah, mungkin nanti kita akan berhadapan juga dengan COVID yang sama seperti itu. Berarti dengan kata lain, ya virus ini tidak bisa hilang ya, Dok ya? Tapi ya, bermutasi. Apapun dia makhluk hidup yang ingin hidup. Ya, kalau kita cegah-cegah kan ya sangat berperi ke virusan ya. Kalau dia kepengen juga hidup gitu ya. Masalahnya kalau dia hidup kita jadi masalah. Nah, akhirnya kan terjadi peperangan di situ. Nah, untuk itulah mengapa ya kita mempraktekkan 3M ini menjadi suatu kewajaran yang baru, saya kira itu yang penting. Berarti ya walaupun kita sudah divaksin, 3M tidak boleh lepas ya, Dok? Tidak boleh lepas. Tidak boleh lepas. Iya. Malah menjadi suatu budaya baru, saya kira. Budaya dan yang harus dilakukan setiap hari. Iya, betul. Nah, Dok, ini kan banyak pihak yang masih ragu atau bahkan menolak untuk divaksin. Iya. Ya, mungkin itu berkaitan dengan mereka ragu terhadap kandungan-kandungan vaksin tersebut. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan fatwa MUI terkait kehalalan vaksin. Nah, kalau menurut dokter itu bagaimana? Siap, ya. MUI bersama dengan Balai POM kan sudah mengunjungi langsung pabrik pembuatan vaksin ini di Cina sana ya, dan mereka sudah mengetahui dengan jelas bagaimana pembuatan bahan bakunya dan segala macam. Nah, MUI sudah mengatakan ini suci dan halal, tidak hanya halal saja, suci dan halal. Artinya dari proses regenerasi dan membuat vaksin ini dari virus yang mati, pihak produsen sudah sangat memperhatikan itu semua, sehingga syarat-syarat dari suci dan halal tadi masuk kriteria, sehingga tanpa ragu MUI memberikan fatwa
tadi halal dan suci, tambahan aja. Artinya ini cukup bagus. Yang kedua, memang kita tahu bahwa teknologi vaksin yang digunakan oleh Sinovac ini kan teknologi yang sudah lama, sudah teruji puluhan tahun. Semua vaksin yang beredar di dunia ini menggunakan sebagian besar teknologi ini. Kita tahu vaksin BCG, vaksin campak dan sebagainya. Itu semua menggunakan teknologi ini, di mana virus yang sudah dimatikan atau bakteri yang sudah dimatikan sebagai bahan baku pembuat virus untuk memacu sistem pertahanan tubuh kita. Nah, beda dengan yang dibuat oleh AstraZeneca ataupun Pfizer yang merupakan teknologi dengan menggunakan mRNA, suatu protein virus, intinya virus. Ini teknologi yang baru, yang malah kita belum tahu bagaimana ke depannya teknologi ini, karena betul-betul baru. Kita betul-betul baru menemukan teknologi ini. Memang efikasinya bagus, tetapi efek jangka panjang seperti apa kita belum bisa mengetahui. Dibanding yang Sinovac, ini Sinovac kan teknologi lama yang sudah jelas, banyak sekali vaksin yang kita buat dan alhamdulillah baik semuanya, tidak ada masalah. Artinya dari segi teknologinya kita lebih prefer ya, artinya nggak usah takut lah, itu artinya kita berhadapan dengan suatu hal yang sudah cukup terbukti keamanannya. Dari data-data itulah mengapa MUI dengan yakin memberikan tadi halal tadi. Ya, Pak Dok. Dan insya Allah dari Balai POM juga mengatakan memberikan otorisasi darurat ini pun juga sudah melihat resiko-resiko yang bisa timbul. Kami dari asosiasi kedokteran itu juga memberikan beberapa warning, mana yang boleh, mana yang tidak, sudah kita berikan. Artinya dari situ kita berharap kita bisa melindungi masyarakat Indonesia, saya kira. Amin, Dok. Ya, menurut saya juga ada baiknya berhusnuzon aja ya, Dok ya. Berhusnuzon itu penting. Ini usaha kita semua untuk Iya. menekan pandemi, untuk bersama-sama kita membuat suatu komunitas yang tahan terhadap infeksi ini, sekaligus akan melindungi orang-orang yang punya potensi untuk terinfeksi tapi tidak bisa divaksin. Nah, seperti misalnya nih pasien-pasien dengan autoimun, ini kan mereka belum bisa divaksin. Pasien dengan gagal ginjal, mereka belum bisa divaksin. Nah, ini kan mereka nanti diharapkan terlindungi oleh kelompoknya yang masyarakat di sekelilingnya yang sudah kebal. Dengan harapan mereka jadi tidak bisa tertular karena tidak ada yang menularkan, dengan catatan tetap melaksanakan 3M gitu. Kemarin juga saya sempat baca, Dok, katanya yang usia lansia dan anak kecil di bawah 18 tahun itu belum menjadi prioritas vaksin. Itu kenapa, Dok? Padahal kan lansia itu malah yang berisiko, Dok. Betul. Lansia sebetulnya menjadi salah satu target. Jadi kita melihat dari pentargetan yang dilakukan oleh pemerintah, nomor 1 nakes. Setelah situ nomor 2 hampir bersamaan dengan nakes, semua petugas yang melayani masyarakat diberikan vaksin. Dan bersamaan dengan itu usia lanjut menjadi target. Nah, artinya semua menjadi target awal dari pemerintah. Nah, usia lanjut ini memang pemerintah belum berani menggunakan dari Sinovac. Mengapa? Karena dari data yang ada, dari penelitian yang dilakukan, itu mereka sampelnya adalah 18 sampai 59. Tidak ada sampel yang berusia lanjut. Untuk kehati-hatian, Balai POM belum berani memberikan otorisasi untuk yang berusia di atas 59 tahun. Ini dalam rangka kehati-hatian pemerintah. Kemudian pemerintah berharap dari mana? Berharap dari vaksin yang lain yang memang dari penelitiannya di fase 3 ada kelompok usia lanjut. Nah, kebetulan yang ada itu di kelompok AstraZeneca dan Pfizer, yang dari Inggris dan dari Jerman. Mereka memang ada wing penelitian untuk usia lanjut. Nah, ini yang akan diharapkan pemerintah untuk memvaksin kelompok-kelompok usia lanjut.
vaksin ini diharapkan datang pada bulan Maret kalau tidak salah. Amin, semoga Sehingga secepatnya nanti dok ya. untuk usia lanjut akan divaksin pada bulan Maret. Oke, lalu dok, tadi kan vaksin dari Inggris, Jerman, Cina. Apakah Indonesia memproduksi juga dok? Indonesia sedang mengembangkan bahan baku vaksin yang kita virus yang kita temukan di Indonesia. Sudah kita coba untuk dilakukan eksplorasi virus-virus yang kita temukan dengan gen yang berasal dari Indonesia. Nah, ini sedang berjalan. Ada beberapa center, ada lembaga Eijkman, kemudian ada beberapa universitas, ada UI, ada ITB, ada UGM, ada UNER, itu semua sedang berusaha untuk membuat vaksin merah putih namanya. Mereka bekerja sama, berkolaborasi bersama-sama. Namun ingat bahwa untuk membuat vaksin itu tidak mudah. Nah, dari beberapa center ini mereka diminta untuk memfokuskan pada beberapa titik tangkap pembuatan vaksin. Karena kita berharap nanti ada sesuatu yang baru dari sini. Nah, tahun 2022 mungkin kita baru akan bisa mendapatkan vaksin merah putih. Wow, waktu yang cukup lama ya dok ya? Cukup lama. Lalu untuk usia bayi dan balita itu apakah diharapkan dapat divaksin juga atau bagaimana dok? Seperti mendapatkan imunisasi? Sampai saat ini data-data yang ada tidak ada untuk vaksin pada anak-anak. Mengapa? Nanti kita berharap anak-anak ini satu mendapatkan perlindungan dari kelompoknya seperti tadi yang kelompok yang tidak bisa divaksin yang autoimun tadi. Ini harapannya seperti itu. Yang kedua, case fatality rate-nya, kasus-kasus berat pada kelompok ini. Pada kelompok anak-anak ini cukup kecil, sehingga harapannya dengan angka fatalitas yang rendah ini, resiko untuk terjadinya pemberatan bisa kita minimalisir. Namun tetap saja kita kembali yang poin pertama tadi bahwa harapannya mereka itu nanti akan terlindungi sampai nanti penelitian menunjukkan bahwa ada vaksin yang aman untuk anak-anak. Nah, lalu dok, bagaimana dengan orang-orang yang tadi seperti yang saya katakan masih ragu untuk divaksin? Nah, itu menurut dokter edukasi seperti apa yang harus diberikan sehingga mereka memiliki keyakinan selain dengan MUI tadi mengeluarkan fatwa halal itu? Iya, bahwa vaksin ini aman jelas sudah dalam pengawasan dari badan yang berwenang. Vaksin ini dikembangkan, sudah diteliti tidak hanya pada 1-2 orang, sudah ada ribuan orang yang divaksin, kemudian dari beberapa negara. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bahwa kita harus berperan serta aktif untuk menyelamatkan orang lain. Dengan kita divaksin, setidaknya kita bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan beramar ma'ruf nahi munkar, kalau saya katakan. Ini adalah bentuk amal kita untuk beramar ma'ruf dengan mengikuti kegiatan vaksin ini. Karena dengan kita divaksin, kita bersama-sama dengan orang yang lainnya dalam kelompok-kelompok yang ada, kita akan melindungi orang-orang yang beresiko yang tidak bisa divaksin. Kalau kita tidak divaksin dan banyak yang tidak mau divaksin, maka perlindungan itu tidak akan terbentuk. Berarti memang kita harus kerjasama ya dok. Betul. Ya? Karena pandemi ini masalah bersama kalau bisa dibilang. Masalah bersama, tidak mungkin hanya 1 orang 2 orang, semuanya harus ikut terlibat untuk membendung pandemi ini tidak berkepanjangan. Berarti ini dokter akan divaksin segera? Saya sudah divaksin. Oh sudah? Iya. Gimana dok efek yang dirasakan? Hampir sama seperti teman-teman yang divaksin semua, rata-rata setelah divaksin yang efek yang paling ketara ngantuk. Ngantuk? Ya, tidurnya enak sekali, malamnya itu tidur nyenyak, paginya seger, nggak ada masalah. Tidak ada perubahan fisik? Insya Allah mungkin baik. Saya ini sudah hampir 5 hari setelah vaksin. Saya tanggal berapa? 4 hari setelah vaksin, karena saya divaksin tanggal 14. Alhamdulillah baik, nggak ada masalah apapun. Dan teman-teman yang divaksin alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya dok ya. Berarti memang kita harus berhusnuzon dok. Ya, insya Allah baik. Insya Allah. Kemarin saya sudah share foto saya saat saya divaksin. Biar orang-orang jangan takut untuk vaksin begitu ya.
Iya, memang edukasi untuk mengajak orang-orang agar tidak takut divaksin itu menurut saya penting, Dok. Iya. Karena masih banyak yang ragu, termasuk saya sendiri. Iya. Karena yang harus divaksin tidak 1-2 orang, yang harus divaksin 181 juta orang. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Iya. Ini butuh kerjasama semua pihak. Iya, Karena Dok. kalau itu tidak terjadi, kita nanti bisa gagal membuat imunitas kelompok. Herd immunity. Herd immunity itu imunitas kelompok. Untuk itu dibutuhkan tadi keinginan untuk beramar ma'ruf nahi munkar tadi. Iya, iya. Kita amar ma'rufnya apa? Yuk vaksin. Jangan takut vaksin. Insya Allah dengan vaksin ini adalah salah satu amal kita untuk umat, saya kira. Agar menjadi masyarakat yang berguna juga ya, Dok. Iya. Nah, insya Allah seperti itu. sekalian, Dok, terakhir mungkin apa aja sih yang perlu dipersiapkan, mungkin mental atau apa dalam menghadapi vaksinasi? Satu, yakinlah vaksin ini aman. Ya. Yang kedua, tetap saja setelah vaksin jangan lupa 3M. Iya. Ya, karena efek paling jelek dari vaksin itu apa toh? Yang paling tidak gitu. Kalau vaksinnya tidak bermakna, artinya kita tidak punya kekebalan. Ya, tetap saja yang penting adalah bagaimana kita tetap menjaga vaksin dalam tanda kutip yang paling murah, meriah, bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun, oleh kelompok manapun dan waktu kapanpun, ya 3M. Bagaimana kita menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu penting. Berarti Dok, kembali ke kehidupan pasca vaksin ini kalau bisa saya simpulkan berarti kita tidak bisa 100% kembali ke kehidupan sebelum masa pandemi. Betul. Tapi kita menghadapi apa yang disebut ini tatanan baru tadi, ya, Dok, ya. Betul. Ya, virus ini telah mengubah banyak tatanan di masyarakat. Iya, Dok, benar sekali, Dok. Inilah virus ini, mungkin kita ya baru pertama kali ini ada satu virus yang cukup berhasil mengubah manusia, ya. Cukup hebat ini virus ini. Aduh, hebat. Nah, Dok, mungkin pertemuan kita harus terbatas dengan waktu. Ya. Terima kasih waktunya, terima kasih juga informasi dan mungkin keyakinan untuk masyarakat tadi, Insya Allah aman, Dokter. Insya Allah aman. Ya. Oke, Sobat Muda Mendunia, terima kasih waktunya sudah mendengarkan dan menyaksikan podcast UMY Talks kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi sebuah hikmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.